Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru mulai menanam anggur ya, dan juga memiliki pohon dengan sistem yang sama, yaitu para-para, di mana tersier itu akan dibentuk dari tunas air. Seperti ini contohnya ya. Ini adalah anggur Julian ya. Sebagai contoh aja, ini primernya, kemudian belok ke sini menjadi sekunder, sekundernya ke sana, dan ini tersiernya mau satu arah ke sana. Ya, mau satu arah, mau dibikin tulang ikan itu sama aja. Tapi mungkin biasanya problemnya itu ada di saat pembentukan tersier yang dibentuk dari tunas air ya. Nah, ini tunas air ya. Biasanya ada di antara ini bud atau mata tunas dan juga daun ya. Dan daun seperti ini ada yang namanya tunas air. Ini yang akan dijadikan tersier. Nah, ini lihat mulai muncul banyak ya. Nah, ini nanti juga akan diseleksi, tidak dipelihara semua. Yang terlalu dekat juga tidak akan dipelihara. Tapi bisa teman-teman lihat ya, udah ada yang cukup tinggi-tinggi di sini. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya juga, kenapa pada saat pembentukan tersier ini ternyata tingginya tidak sama, dan untuk ini pertumbuhannya juga masih malu-malu ya. Nah, berikut akan saya jelaskan di mana saat kita ingin memacu pertumbuhan ini jauh lebih cepat ya. Yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya pemberhentian nutrisi di cabang utamanya atau cabang sekunder ya. Jadi sekunder karena sejatinya cabang utama, tapi setelah belok menjadi sekunder, maka kita perlu melakukan pembatasan nutrisi di cabang sekunder ini. Nah, ini adalah cabang sekundernya. Ini nanti teman-teman potong di sini misalnya. Nah, di sini. Saat kita potong, maka nutrisinya jelas yang pertama akan lari ke batang utama ini sendiri. Jadi batang utama ini akan membesar. Mulai dari sini akan mulai membesar ya. Nah, ini padahal sudah mulai pecah-pecah ya. Ini menandakan sebenarnya batangnya sudah mau membesar ya. Di samping pemberian pupuk dan juga perawatan daunnya rutin. Ini juga salah satu perlakuan yang bisa membuat cabang ini akan membesar adalah dengan melakukan pemberhentian nutrisi di cabang sekunder. Dan yang kedua, nanti pertumbuhan daripada cabang tersier yang dibentuk dari tunas air ini akan sangat cepat sekali ya untuk pertumbuhannya. Nah, seperti ini contohnya nanti akan lebih cepat, sehingga nanti bisa kita seleksi mana yang paling vigor, sehingga nanti bisa kita arahkan ke arah sana semua. Nah, konsepnya seperti itu, jadi tersiernya akan saling bertemu nanti di tengah ya. Nah, karena saya ngikutin tempatnya aja, jadi kalau kita membentuk percabangan anggur, sejatinya kita yang menentukan ya, ini arahnya mau kemana, tersiernya mau kemana gitu kan. Nah, ini sudah mulai merata sebenarnya. Dan sebenarnya kalau untuk jenis-jenis yang cabangnya vigor-vigor kayak Julian ini, atau Taldun biasanya Tran ya, banyak sih. Ninel itu biasanya kalau kita bentuk tersiernya dari para-para biasanya akan jauh lebih merata ya. Tidak, nutrisinya tidak terlalu jomplang bahasanya ya. Jadi ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu tidak. Itu biasanya kalau di para-para jenis-jenis tertentu ini, walaupun tidak kita pacu dengan kita potong ininya dan dilanjutkan dengan tunas airnya, itu biasanya akan manut ya, atau nurut. Ya, jadi yang pertama dilakukan, karena ini di sebelahnya juga ada pohon lagi Sansekerta, pembentukan tersier juga, makanya ini juga paling tinggi, hanya sampai sini aja, karena ini nanti yang sini akan diisi sama Sansekerta ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti langsung dipotong di sini aja, karena di sini sudah gambarannya, secara gambaran ini sudah ada di sini aja. Kalau kita pelihara mulai dari sini aja udah ada 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya. Ya sekitar 7 sampai 8 lah untuk gambaran tersiernya, biarpun belum diseleksi tapi sudah ada gambaran kira-kira tersiernya ini mau ada berapa ya. Ya, karena gambarannya juga sudah mulai kelihatan, maksudnya misalnya mau ada berapa tersier ya, mungkin sekitar 5 sampai 8 aja cukup, karena ini 1,5 meteran kira-kira ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi bisa langsung dilakukan pembatasan cabang sekunder ini ya. Saya potong di sini nih. Nah, jadi langsung aja saya ambil gunting. Guntingnya ada di bawah ya. Bentar. Nah, sebenarnya video ini sudah sering saya buat ya, tapi memang caranya memang seperti ini. Jadi ini tinggal kita potong aja seperti ini.
Nah, jadi nanti pucuk ini sudah dipotong, nanti nutrisinya akan lari ke ini cabang utamanya. Yang pertama pasti akan membesar ininya, akan membesar ya, akan lebih cepat membesar. Kemudian tersiernya juga akan lebih cepat keluar. Kemudian nanti tersier yang paling panjang seperti biasa nanti kita batasi lagi biar lebih merata lagi pertumbuhannya. Jadi kira-kira begitu cara untuk memacu agar batangnya cepat besar, kemudian tersiernya cepat keluar, cepat panjang juga ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah perlakuannya adalah itu, selain pemupukannya rajin, pengendalian hama rajin, dilakukan pembatasan nutrisi di cabang sekunder. Atau kita Excel break yang pertama dilakukan di cabang sekunder, kita potong ya. Nah nanti ini kalau tunas airnya ini keluar ke sana, kita pilih aja sesuai kebutuhan aja, silahkan menyesuaikan tempat dan juga jenis model penanamannya ya. Jadi anggur ini haruslah nurut sama kita, jadi terserah kita mau dibawa kemana anggur-anggur ini. Nah nanti konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, jangan bingung-bingung ya. Kalau banyak pertanyaan kenapa cabang tersier yang dibentuk dari tunas air ini masih males-malesan keluar atau males-malesan tumbuh ya. Ini salah satu caranya bisa teman-teman pacu dengan cara pemberhentian cabang sekunder atau nutrisinya. Kita batasi, intinya kita potong aja, nanti ini cabang ini akan membesar ya, dari semua cabang sekunder ini akan membesar, kemudian tersier ini akan lebih cepat panjang. Itu pasti ya. Nah, karena sudah sering saya praktekkan di banyak pohon, caranya emang seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.